Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga Rabu 17 November 2021, marilah kita menundukkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yakobus Manuputi. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang saat ini terjadi di tempat kami masing-masing secara virtual. Kiranya Allah mau memberkati ibadah keluarga pada malam hari ini. Engkau mau memampukan kami Allah untuk mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih mampukan kami juga Allah untuk dapat melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, doa syukur kami. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman Allah. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami datang dengan penuh rasa syukur pada malam hari ini, karena Tuhan telah pelihara kami dari sejak pagi hari. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami. Saat ini kami telah dihadapkan kembali dengan firman-Mu. Kami mau membaca, merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami, agar kami dapat memahami apa maksud Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami semua, agar dapat melaksanakan firman Tuhan itu.
dalam kenyataan hidup kami setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman itu sendiri. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Keluaran pasal 33, Keluaran pasal 33, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 33, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman bagimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur lagi pada malam hari ini kita boleh berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Pada tanggal 17 November 2021. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena sekalipun situasi dan kondisi di tengah-tengah bangsa ini masih belum normal karena pengaruh dari pandemi COVID-19, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih pelihara kita sampai hari ini. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 belum berakhir. Aktivitas kehidupan kita belum 100% normal. Pandemi COVID, saudara-saudara, masih mengganas di berbagai negara. Akhir-akhir ini di negara-negara Eropa, pandemi COVID-19 mulai muncul kembali dan memberikan banyak hal yang menakutkan
bagi bangsa-bangsa di Eropa. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Itu berarti kita tetap harus waspada, tetap harus menjalankan protokol kesehatan 5M, sehingga dengan demikian itulah upaya kita untuk terhindar dari pengaruh atau ancaman pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudara, saat COVID-19 itu mulai mengancam kehidupan banyak orang di dunia, termasuk di negara kita Indonesia, banyak orang berada dalam ketakutan yang luar biasa. Dan karena itu, orang mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ada ancaman kematian yang terjadi di mana-mana. Orang rajin beribadah kepada Tuhan dalam doa-doa. Sekalipun ibadah dilakukan secara virtual, doa-doa setiap saat dinaikkan kepada Tuhan. Jadi apabila ada ancaman yang mengganggu kehidupan manusia, maka orang cenderung untuk datang mendekat kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, perkembangan terakhir, terutama di negara kita, di mana pandemi COVID ini mulai menurun, maka orang juga mulai berkurang dalam pendekatannya kepada Tuhan. Yang tadinya hampir setiap hari mereka menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Tapi dalam kenyataan akhir-akhir ini, doa-doa itu mulai longgar. Orang hampir mulai sibuk dengan kehidupannya. Karena mungkin selama lebih dari 1 tahun, banyak orang mengalami kesulitan, kesusahan. Karena itu sekarang, pada saat pandemi COVID ini mulai menurun intensitasnya, orang mulai berusaha untuk mencari kehidupannya. Bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Nah, itulah yang menyebabkan saudara-saudara, orang mulai melupakan hubungannya dengan Tuhan. Doa-doa mulai berkurang. Nah, inilah yang juga terjadi dalam kehidupan umat Allah Israel. Mereka dipanggil oleh Allah keluar dari tanah Mesir. Sesudah mereka mengalami penjajahan atau penderitaan yang sangat luar biasa selama 400 tahun lebih, atau lebih tepatnya 430 tahun. Mereka menjadi bangsa jajahan di Mesir. Kemudian mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan umat ini dari tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun. Nah, jadi pembacaan Alkitab hari ini, saudara-saudara, ini adalah proses perjalanan umat Allah dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Dan karena ini ada dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada umatnya, maka setiap saat di mana mereka harus beristirahat, mereka membangun kemah. Kemah untuk memelihara, melindungi mereka dari berbagai ancaman di sekitar hidup mereka. Nah, saudara-saudara, yang menarik perhatian kita dalam pembacaan Alkitab, Kitab Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan 14 ini, Musa mendirikan kemah pertemuan. Jadi ada kemah untuk tempat kediaman, tapi kemudian Musa mendirikan kemah pertemuan. Dan kemah pertemuan ini adalah tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Umat mengadakan komunikasi khusus dengan Tuhan. Jadi sudah sekian lama umat ini meninggalkan Tuhannya. Nah, karena itu dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 kalau kita baca, Tuhan marah kepada umat ini. Bahkan melalui Musa Tuhan katakan, saya tidak mau hadir di tengah-tengah kehidupan umat ini. Saya tidak mau berjalan bersama-sama dengan mereka. Karena umat ini adalah umat yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya umat yang bandel. Umat yang keras kepala. Umat yang tidak dengar-dengaran akan perintah dan sabda Tuhan.
Nah, ancaman serius daripada Allah kepada umatnya itu disampaikan oleh Musa kepada umat. Bahwa Allah tidak mau hadir apabila umat itu tidak bertobat. Tidak kembali kepada Tuhannya. Tidak mengadakan komunikasi dan hubungan baik dengan Tuhan. Tidak ada dalam penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Nah, 2 kali Allah mengancam umat ini. Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Karena itulah aku tidak mau hadir dalam perjalanan bersama-sama dengan umat ini. Tapi Musa senantiasa mewakili umat untuk menyampaikan appeal kepada Tuhan. Menyampaikan semua keluhan-keluhan kepada Tuhan. Meminta Tuhan tetap hadir dalam perjalanan umatnya. Nah, dengan demikian, maka Tuhan berjanji kepada Musa bahwa dia akan hadir bersama-sama dengan umat dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Jadi saudara-saudara, yang menarik perhatian kita dalam bacaan Alkitab ini ialah kita boleh tinggal di tempat kediaman kita masing-masing. Tapi harus ada kesempatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Dan karena itu melalui kemah pertemuan, itu tempat di mana umat harus bertemu dengan Allahnya. Dan itu ditunjukkan oleh Musa. Dia memberikan contoh kepada umatnya. Dia datang di kemah pertemuan. Dan pada saat dia memasuki kemah itu, tiang awan ada di depan kemah pertemuan. Nah, ini saudara-saudara mengingatkan kita kembali dalam perjalanan umat Allah Israel di padang gurun. Jadi saat mereka berjalan, pada siang hari, tiang awan itu ada di depan mereka. Itu menunjukkan kehadiran Allah sendiri. Menuntun perjalanan hidup umatnya menuju tanah perjanjian. Jadi Allah berkomunikasi langsung dengan Musa di kemah pertemuan. Seperti digambarkan di sini, bagaikan seorang berbicara dengan temannya. Allah berbicara langsung dengan Musa. Dan itu disaksikan oleh umat Allah. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat di sini Musa sebagai pemimpin memberikan contoh dan teladan yang berharga. Dia tidak banyak berbicara kepada umat, tapi dia menunjukkan contoh. Dia datang bertemu dengan Tuhan dalam kemah pertemuan, berbicara dengan Tuhan, menyampaikan keluhan-keluhan umat kepada Tuhan. Dan umat dalam bacaan kita hari ini, mereka tunduk menyembah kepada Allah karena mereka tahu Musa berbicara langsung dengan Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan mau berbicara, menyampaikan kehendaknya kepada umatnya melalui Musa. Nah, inilah saudara-saudara hal-hal yang menarik dari pembacaan Alkitab hari ini. Jadi sekali lagi, kecenderungan manusia di mana-mana apabila mereka ada dalam kesulitan, mereka terus mencari Tuhan. Siang malam mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi apabila keadaan normal, kesulitan-kesulitan dan penderitaan itu mulai berkurang, kadang-kadang mereka cenderung untuk meninggalkan Tuhannya. Nah, ini peringatan Tuhan kepada kita semua. Pandemi COVID-19 tadi saya gambarkan kepada kita, masih terus mengancam kehidupan kita. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan harus terus kita jalin dengan baik. Keakraban kita dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah, dalam doa-doa, itu harus terus kita lakukan. Jangan sampai kita lupa, lalu kita menghabiskan waktu untuk kepentingan-kepentingan kita. Lalu kita melupakan bahwa ada ancaman-ancaman yang bisa membahayakan kehidupan kita. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Saudara-saudara, jadi kita belajar dari pengalaman umat Allah Israel dalam konteks bacaan kita. Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan 14 ini. Setelah Tuhan membebaskan mereka dari penderitaan di Mesir, tujuan utama Tuhan membebaskan umat itu ialah untuk pergi beribadah kepada Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca sejarah umat Allah Israel, mereka mengalami penderitaan selama 430 tahun di Mesir.
Mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhannya. Nah, karena itu mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan membebaskan mereka dengan tujuan supaya mereka pergi beribadah kepada Allah. Nah, ini panggilan Tuhan kepada umatnya. Jadi saudara-saudara, pelajaran ini sangat berharga juga bagi kita. Pengalaman kita 1 tahun lebih akibat pengaruh pandemi COVID-19 membuat kita hampir setiap saat berhubungan dengan Tuhan dalam doa-doa. Kita meminta pertolongan Tuhan, menjaga, memelihara, melepaskan kita dari ancaman bahaya dan maut. Nah, kalau sekarang keadaan sudah makin normal, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jadi penderitaan-penderitaan yang kita alami itu sebenarnya tujuan juga Tuhan untuk mengingatkan kita agar kita selalu dekat dengan Dia. Jangan longgar dalam hubungan dengan Tuhan. Ada 3 hal yang penting saudara-saudara dalam pembacaan ini yang mau kita pelajari untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang pertama, Musa sebagai pemimpin memberi contoh dengan membangun kemah pertemuan. Itu tadi yang saya gambarkan. Untuk beribadah kepada Allahnya. Ayat yang ke-7. Jadi ini juga yang mau mengingatkan kita. Kita punya rumah, kita punya tempat tinggal, kita punya tempat kediaman. Untuk tempat untuk kita memelihara kehidupan bersama dalam rumah tangga dan keluarga. Tapi jangan kita asik dengan rumah kita, dengan keluarga kita. Sampai kita melupakan rumah Tuhan. Tempat pertemuan dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bersama. Sesibuk-sibuknya kita dalam pekerjaan, dalam segala upaya dan aktivitas hidup kita. Jangan kita asik tetap dalam rumah kita. Sehingga kita lupakan persekutuan-persekutuan. Ibadah-ibadah kepada Tuhan. Nah, karena itu para pemimpin harus memberikan teladan kepada anggota-anggotanya, keluarganya. Pemimpin dalam keluarga harus memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak sebagai anggota keluarga. Mereka harus memberikan contoh dalam ibadah-ibadah kepada Tuhannya. Belajar dari Musa. Dia tidak banyak bicara. Dia memberikan contoh yang langsung. Sehingga umat itu sadar mengikuti contoh dan teladan dari Musa. Nah, kita sebagai kepala-kepala keluarga juga harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kalau sebagai kepala keluarga, suami istri, kita tidak rajin untuk beribadah. Bagaimana kita mau menyampaikan kepada anak-anak? Supaya mereka juga setia dalam ibadah-ibadah kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu banyak bicara. Kita harus memberikan contoh dan teladan. Kesetiaan ibadah kita. Menggerakkan hati anak-anak kita. Supaya mereka juga belajar setia untuk datang kepada Tuhan. Jadi jangan tunggu kita menderita baru kita datang mencari Tuhan. Jangan tunggu kita mengalami kesulitan dan penderitaan baru kita berdoa setiap malam mencari Tuhan. Mumpung Tuhan masih memberikan keadaan aman dan tentram. Itulah kesempatan untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi kita belajar dari kehidupan umat Allah Israel. Ya, pada saat mereka susah, mereka berteriak kepada Tuhannya. Begitu keadaannya normal, mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka mulai meninggalkan ibadah-ibadah mereka. Dan itulah yang membuat Tuhan marah. Dan jangan sampai itu terulang dalam kehidupan kita. Di saat-saat susah kita datang mencari Tuhan. Siang malam kita berdoa kepada Tuhan. Dan begitu keadaan normal dan tenang, kita mulai melupakan tanggung jawab iman kita. Ibadah-ibadah kita lupakan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan pada tanggal 7 November GPB Jemaat Immanuel Bekasi telah memulai ibadah tatap muka. Nah, itu juga berarti bahwa kita diingatkan ya, kesibukan-kesibukan kita jangan sampai menghalangi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Karena itu saya juga mau ingatkan kita pada hari ini supaya kita belajar
dalam hidup ini. 1 tahun lebih karena pandemi COVID-19, kita tidak bisa berjumpa satu sama lain dalam persekutuan ibadah. Ibadah-ibadah kita bersifat virtual. Nah, sekarang Tuhan memberi peluang dan kesempatan bagi kita untuk datang bertemu dalam persekutuan ibadah. Jangan sampai kita melalaikan semua tanggung jawab ibadah kita. Yang kedua, saudara-saudara, umat Allah sujud menyembah kepada Allah dalam ayat 8 sampai dengan ayat 11. Itu karena contoh dan teladan daripada Musa sebagai pemimpin umat. Jadi tadi saya sudah katakan, tidak mungkin orang-orang yang kita pimpin itu akan setia beribadah kepada Tuhan kalau kita sebagai pemimpin, apakah kepala-kepala keluarga, apakah pelayan-pelayan Tuhan, kita harus memberikan contoh dan teladan kepada jemaat Tuhan. Kalau pelayan-pelayan Tuhan sendiri tidak rajin dalam ibadah, setia dalam ibadah-ibadah mereka, bagaimana mereka mau meminta kesetiaan daripada jemaat Allah? Jadi teladan itu sangat penting. Tidak usah kita banyak berbicara, kita memberikan contoh. Jemaat akan melihat, oh, para presbiter, penatua, diaken rajin beribadah. Walaupun mereka tidak bertugas, mereka tetap datang dalam ibadah-ibadah. Nah, itu teladan yang harus diberikan oleh para pelayan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Tuhan berjanji kepada Musa untuk memberikan ketenteraman dalam ayat 12 sampai dengan ayat 14. Jadi kesetiaan kepada Tuhan itu akan melahirkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan umat Allah. Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan memelihara mereka. Dan Tuhan akan memberikan ketenteraman dalam hidup mereka. Ya, itu berarti ketenteraman itu dalam pengertian Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Tuhan akan memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup mereka. Sehingga hidup mereka tentram, damai, sejahtera, aman. Tapi kalau mereka tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengambil semua kedamaian itu dalam hidup mereka. Mereka bekerja susah siang dan malam. Tapi berkat Tuhan tidak Tuhan berikan. Jadi kita belajar dari Tuhan dan firman-Nya pada hari ini. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin hidup dalam ketentraman dan kedamaian, kita harus dekat dengan Tuhan, sumber segala kedamaian dan ketentraman. Nah, kita doakan supaya semua keadaan kesulitan ini dapat berakhir. Pandemi COVID-19 ini segera sirna. Lalu kita akan hidup kembali normal. Tapi jangan lupa, kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Jangan sampai kita sibuk dengan diri kita, lalu kita melupakan Tuhan atau meninggalkan Tuhan karena kesibukan aktivitas hidup kita. Jangan di saat kesulitan dan penderitaan, siang malam kita datang berdoa kepada Tuhan. Tapi begitu keadaan normal, lalu kita meninggalkan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kita sadari apa yang Tuhan sampaikan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus senantiasa mau menolong kita agar kita diingatkan terus-menerus. Baik dalam keadaan susah maupun senang, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Setiap saat berdoa kepada Tuhan. Supaya ada ketenteraman dan kedamaian dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan menuntun kami agar kami menyimak apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Mu. Sehingga kami
senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami tetap menjaga hubungan kami dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah, sehingga hubungan kasih kami senantiasa terpelihara dengan baik. Kami bersyukur bahwa sekalipun pengaruh pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kehidupan kami, Tuhan masih menjaga dan memelihara kami sampai hari ini. Karena itu pada malam hari ini, dalam persekutuan ibadah keluarga ini, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami dalam perjalanan ke depan. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Bersama Tuhan, kami tidak akan takut menghadapi segala bencana, ancaman, dan penderitaan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Tuhan berkati kepala-kepala keluarga. Tuhan berkati anak-anak dalam keluarga. Tuhan berkati semua anak-anak, baik yang ada maupun yang terpisah, dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, supaya penyertaan Tuhan selalu ada. Jaga lindungi mereka dari segala ancaman dan mara bahaya. Kami berdoa untuk orang-orang tua lanjut usia. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, berikan sukacita dan penghiburan kepada mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan jaga kawali mereka dengan kuasa-Mu, angkat segala derita mereka, berikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja-Mu. Tuhan berkati tugas-tugas pelayanan kami. Para presbiter, Tuhan berkati pribadi dan keluarga mereka, supaya mereka tetap setia melayani Tuhan dan jemaat-Mu. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi program kerja di tengah-tengah jemaat GPB Immanuel Bekasi. Tuhan berkati supaya semuanya dapat berlangsung dengan baik. Tuhan berkati para presbiter dari sektor 1 sampai dengan sektor 9. Biarlah dengan berkat dan pertolongan Tuhan, mereka tetap setia menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, serta keluarga masing-masing. Juga para pendeta yang ada di sekitar. Tuhan berkati kami semua dalam tugas-tugas pelayanan. Kami tak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Tuhan berkati mereka, para dokter dan para perawat, para medis. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan dalam tugas-tugas menjaga keamanan negara. Tuhan juga memberkati mereka. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami di malam ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.